Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan pagi ini dengan sukacita yang penuh mari kita bersama-sama memohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam renungan firman Tuhan. Begitu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena istirahat malam kami meyakini dan kami percaya kami sudah disertai dan dianugerahkan hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, dan untuk menjalani kehidupan di hari ini kami mohonkan tuntunan kuasa kasih Tuhan. Sebab itu kami mau membaca Alkitab dan kami mohonkan Tuhan mengajar kami semua dalam terang firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan itu semua boleh kami kerjakan dan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu kita siapkan dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dan dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sapaan pagi kemarin, salah satu bagian firman yang diberitakan itu adalah bagaimana sikap kita, relasi kita di dalam membangun hubungan dengan orang tua. Dan pada pagi hari ini, bagian firman Tuhan masih berbicara tentang relasi kita juga dengan orang tua secara khusus,
yang diangkat dalam cerita tentang Yusuf yang kehilangan ayahnya Israel atau Yakub, dan kita melihat bagaimana Yusuf begitu sangat bersedih hati, begitu kehilangan. Bacaan kita menggambarkan hal itu, sehingga ketika Yakub akan dikuburkan, maka Yusuf benar-benar mempersiapkan satu hal yang terbaik yang ia berikan kepada ayahnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan saja pada saat Yakub mati lalu kemudian akan dikuburkan, lalu Yusuf memberikan yang terbaik, tetapi sejak ketika mereka berjumpa lagi di tanah Mesir, Yusuf benar-benar memberikan perhatiannya kepada Yakub. Dan ini yang kita mau renungkan dan kita mau pelajari bersama, bahwa bagaimana sesungguhnya sikap seorang anak kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita, setiap kita punya orang tua. Mungkin ya bisa saja kita yang terlahir mungkin tanpa orang tua, kita yang terlahir mungkin orang tua sudah tidak ada, secara khusus ayah kita, atau juga mungkin kita lahir, lalu kemudian kita bertumbuh dan kita melihat bahwa ayah ibu kita sudah tidak ada. Tapi juga ada yang merasakan bagaimana bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang lengkap, ada ayah, ada ibu, dan kita tahu bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita sampai hari ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya engkau membangun relasimu dengan orang tuamu. Ini penting, karena dari pelajaran bacaan firman Tuhan pada saat ini memberikan pelajaran bahwa benar dalam realitas juga dalam kehidupan keseharian kita dapat melihat bahwa tidak selamanya orang tua itu akan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, berikanlah yang terbaik ketika orang tuamu itu masih ada bersama-sama dengan engkau. Jangan kecewakan mereka, jangan. Karena orang tua diberikan Tuhan kepada kita untuk merawat, mendampingi kita, menjaga kita, mendatangkan rasa aman, rasa damai, rasa tenang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selagi kehidupan Tuhan masih anugerahkan kepada mereka dan mereka masih bisa engkau lihat, bernafas, menjalani kehidupan mereka hari lepas hari, nyatakanlah cinta kasihmu itu kepada orang tuamu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau sudah orang tua sudah tidak ada, sudah mati, sudah meninggal, baru kemudian kita menangis, kita merasa kehilangan, kita mau berikan yang terbaik, tapi jangan seperti itu. Selagi ia masih hidup, kesempatan bagimu untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Lalu kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana? Apa bakti kita kepada orang tua kalau orang tua sudah tidak ada? Ya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, selagi kehidupan masih dimilikinya, maka berikan kasih. Kalau kemarin dikatakan sudah sejauh mana perhatian, maka hari ini mau ditegaskan sekali lagi. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Firman itu mau menegaskan kepada kita, kalau kita benar-benar memberikan perhatian dan menghormati orang tua kita, maka segala jerih payah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati oleh Allah. Apapun yang kau kerjakan hari ini, apapun yang kau usahakan hari ini, kalau engkau
menghormati ayah ibu, maka terbentang luas berkat Tuhan tersendiri bagimu. Tapi sebaliknya, engkau tidak menghormati Tuhan Allah. Firman Tuhan kita katakan, supaya hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Artinya, kalau engkau tidak menghormati Tuhan Allahmu, hati-hati, jangan sampai engkau tidak usia panjang. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai tanah yang engkau pijak, usahamu tidak akan berhasil. Jangan sampai. Oleh sebab itu sekali lagi orang tua diberikan kepada kita. Berkat Tuhan turun atas mereka mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi, berikan yang terbaik buat Tuhan melalui orang tua. Nyatakan baktimu, cintamu dan kasihmu. Yakin dan percayalah, hari esokmu apa yang kau kerjakan, apa yang engkau lakukan, apa usahamu, jalanmu terbentang luas untuk mendapatkan berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Jadikan kami anak-anak yang penuh dengan cinta kasih kepada orang tua kami. Pelihara kami semua Tuhan, jaga kami semua Tuhan. Dimanapun orang tua kami berada saat ini, kami mendukung mereka di dalam doa. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan satu waktu dalam waktu Tuhan perjumpakan kami, sehingga kami boleh saling berjumpa dalam suasana sukacita, damai sejahtera. Dan kami sebagai anak-anak, kami akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapa Surgawi, ada banyak pekerjaan pelayanan yang harus kami lakukan hari ini. Kami mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat Tuhan menyertai kami sehingga pekerjaan pelayanan itu boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, pekerjaan dan pelayanan kami semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.